Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam buat Rasulullah. Pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada kita bersama tentang salah satu cara kita menggapai kebahagiaan atau mencari surga melalui hati kita adalah melalui keikhlasan. Keikhlasan adalah salah satu syarat dalam semua ibadah yang kita lakukan. Tapi keikhlasan sebenarnya bukan hanya dalam persoalan ibadah mahdoh. Salat, puasa, zakat, dan haji kita ikhlas. Tapi sebenarnya keikhlasan itu lebih luas dari itu. Keikhlasan juga masuk dalam hal-hal yang kita anggap bersifat keduniaan, seperti bekerja, berbisnis, berolahraga, atau melakukan apa saja dalam kehidupan kita ini dibutuhkan keikhlasan. Bukankah dalam surat Al-An'am ayat 162 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku serahkan kepada Allah, atau kehidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak bersekutu bagi Allah. Karena itu aku diperintahkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ikhlas dalam pengertian sempit dapat kita artikan menjadikan seluruh kata, apapun yang kita ucapkan, amal hidup dan mati kita, bahkan gerak-gerik kita, gerak atau diam kita, rahasia dan terus terang kita menyembunyikan sesuatu atau berterus terang tentang sesuatu, serta seluruh perbuatan di dunia ini semata-mata mencari ridha Allah. Ini serius dan penting, karena orang yang tidak ikhlas dalam hidupnya, bukan hanya kehidupannya tidak diridai oleh Allah, tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ikhlas bisa juga hanya mempertimbangkan semua pekerjaan kita karena Allah, karena mencari wajah Allah, ridha Allah. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Jadi ibadah bukan hanya ikhlas bukan hanya persoalan ibadah mahdoh yang selama ini kita pahami, tetapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita adalah milik Allah, adalah untuk Allah, adalah untuk mencari keridhaan Allah. Oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan bahwa ikhlas itu adalah jika kita melakukan sesuatu atau sesuatu yang kita lakukan dimotivasi, jika seseorang memotivasi melakukan sesuatu dalam beramal hanya untuk mencari ridha Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya keikhlasan dalam kehidupan kita. Dahsyatnya keikhlasan itu memberikan kekuatan dan energi dalam kehidupan kita
jika kita betul-betul melakukannya dengan penuh keikhlasan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Dahsyatnya keikhlasan ini dalam kehidupan kita. Dia bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, karena tujuan hidup kita hanya kepada Allah. Kita tidak berorientasi kepada kehidupan dan penilaian-penilaian orang lain. Oleh sebab itu kehidupan kita itu menjadi bersemangat, menjadi termotivasi lebih baik. Jika kita bekerja akan termotivasi bahwa pekerjaan kita ini menjadi sebuah ibadah karena Allah. Jika kita berolahraga itu adalah mencari keridhaan Allah agar hidup kita sehat, dan kesehatan itu bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jika kita berbisnis, maka bisnis kita bukan hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan itulah yang menjaga hati kita untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Dahsyatnya keikhlasan itu dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada suatu hari diceritakan ada 3 orang pemuda melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan itu dia ditimpa hujan lebat, hujan besar, sehingga dia harus berhenti dalam sebuah gua, sebuah tempat, sebuah gua, di mana gua itu bisa menghalangi hujan lebat. Tapi apa yang terjadi ketika dia berada di dalam gua itu? Allah, dengan seizin Allah, gua itu tertutup oleh sebuah batu besar, sehingga para pemuda itu tidak bisa keluar dari gua itu. Saudara-saudara sekalian, maka oleh sebab itu maka sebagian ada di antara mereka yang putus asa, tapi salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, "Berdoalah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Bertawassullah dengan keikhlasan ibadah kita. Insya Allah kita akan selamat." Maka salah seorang dari mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan perantara keikhlasan ibadah yang pernah dia lakukan. Dia mencari apa amalan-amalan ibadah yang pernah dilakukannya dengan penuh keikhlasan. Dengan keikhlasan itu dia bermohon kepada Allah agar dia diselamatkan, bebas keluar dari gua itu. Lalu dia berpikir mencari apa amalan ibadah yang pernah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka dia mengingat pada suatu kali dia pernah dia hidup dengan orang tuanya, anak dan istrinya. Dan setiap hari dia memberikan air susu kepada ibunya. Tapi pada suatu malam ibunya tertidur, orang tuanya tertidur. Dan ketika tertidur itu, air susu yang sudah disiapkannya, dia simpan terus, dia pegang sampai orang tuanya bangun. Padahal anaknya pada waktu itu menangis, minta diminumkan susunya. Tetapi karena dia berbuat baik kepada orang tuanya dengan penuh keikhlasan, air susu itu akhirnya ketika bangun orang tuanya diminum oleh orang tuanya. Dan dia abaikan tangisan anaknya. Dan ketika itu teringat dia kisah itu dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika saya berbuat baik kepada orang tua saya itu karena Engkau ya Allah, karena keikhlasan, karena hanya mencari ridha-Mu ya Allah, lepaskanlah batu ini, bukakanlah pintu gua ini agar kami bisa selamat." Dengan seizin Allah,
batu itu bergerak, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Lalu yang kedua berdoa lagi, dia menceritakan mencari apa amalan ibadah yang pernah dilakukannya dengan penuh keikhlasan. Pada waktu itu dia teringat suatu ketika dia mencintai salah seorang sepupunya. Dia sangat tertarik kepada sepupunya, bahkan dia ingin melakukan perbuatan mesum terhadap perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak menolaknya. Sehingga pada suatu hari perempuan ini sangat membutuhkan karena kesulitan keuangan. Dan dia datang kepada pemuda ini. Dia minta bantuan, mohon dibantu agar kehidupannya, agar dia bisa makan dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi pemuda ini menawarkan kepada perempuan itu, saya mau membantu kamu asalkan kamu menyerahkan diri kepada saya. Karena terpaksa perempuan itu menyetujui apa yang diinginkan oleh laki-laki tadi. Tetapi pada hari H ketika dia sudah memberikan bantuan dan dia ingin melakukan perbuatan mesum, laki-laki ini, perempuan ini berkata kepada laki-laki, takutlah engkau kepada Allah dan saya tidak reda terhadap perbuatanmu. Dengan tersentak laki-laki itu meninggalkan perbuatannya dan dia menyerahkan bantuan itu dan disuruh perempuan itu pergi. Teringat dengan kisah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika pada waktu itu saya mampu mengendalikan hawa nafsu saya tinggalkan perempuan sepupu saya itu, saya tidak tadi berbuat maksiat. Kalau itu saya lakukan karena engkau ya Allah, maka saya mohon kepadamu, bebaskan saya, lepaskan saya dari gua ini. Akhirnya batu itu bergerak dan gua itu terbuka lebar, tetapi dia belum bisa keluar. Tinggal laki-laki yang ketiga. Laki-laki ini juga mencari apa amalan ibadah yang bisa dia sampaikan kepada Allah sebagai tawassul, sebagai dia berdoa kepada Allah, ibadah yang keikhlasan yang bisa disampaikannya kepada Tuhan. Dan dia teringat pada suatu waktu ketika dia adalah seorang yang memiliki karyawan yang bekerja bersama dia. Lalu setiap bulan dia memberikan upah kepada karyawan-karyawannya. Tapi ada satu karyawan yang tidak diberikan upahnya karena di pertengahan bulan dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Lalu pemuda itu mengambil upahnya itu, lalu dia kembangkan sehingga harta itu tumbuh kembang. Dan ketika pemuda itu datang kepadanya meminta upahnya, lalu diberikan upahnya dan seluruh untung dari penghasilan upahnya itu yang jauh lebih besar, sehingga dia tidak percaya bahwa ini yang akan terjadi terhadap pemuda itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia berikan semua kekayaannya yang bersumber dari modalnya tadi, modal upah yang belum dibayarkan tadi. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika itu saya lakukan semata-mata mengharap ridhamu ya Allah, maka saya mohon kepadamu, lepaskanlah kami dari gua ini. Dengan seizin Allah, karena dia bertawassul dengan keikhlasan kepada Allah, dia bertawassul dengan keikhlasan, dengan mensucikan hatinya hanya kepada Allah, ibadah-ibadah yang dilakukannya, maka gua itu terbuka. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, banyak makna kisah yang terjadi, makna yang terkandung dalam kisah yang kita sebutkan tadi. Kita harus bertanya kepada diri kita, amalan ikhlas apa yang bisa kita banggakan kepada Allah sehingga kita bisa diberi pertolongan oleh Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Kalau para pemuda tadi dia berani mengatakan bahwa satu ibadahnya dilakukannya semata-mata karena Allah, lalu kita
apa yang bisa kita banggakan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, di hadis lain juga Rasulullah juga menceritakan bahwa nanti orang-orang mujahid, orang alim dan orang dermawan akan menganggap dirinya lebih berhak masuk surga, tapi itu tidak diizinkan oleh Allah. Lalu seorang alim tadi bertanya, kenapa kami tidak berhak masuk surgamu ya Allah? Allah menjawab, dulu ketika kamu di masa hidup di dunia, kamu menyampaikan ilmumu kepada orang lain semata-mata ingin mendapatkan pujian orang lain, maka kamu tidak berhak mendapatkan surgaku. Walaupun engkau telah menyampaikan ilmu, telah mengajar orang, telah mendidik orang, telah menceramahi orang, telah mengajar ilmu yang banyak kepada orang, karena kamu tidak ikhlas, maka amalmu tidak bisa menyelamatkan kamu pada hari ini. Kemudian orang dermawan tadi juga protes kepada Allah, kenapa kami tidak bisa ya Allah, padahal saya sudah bersedekah, sudah membantu orang. Dulu kamu bersedekah juga tidak karena Allah, kamu juga tidak berhak mendapatkan surga. Dan orang alim, orang dermawan itu tidak jadi masuk surga. Kemudian orang yang jihad fisabilillah, yang mati dalam perperangan jihad fisabilillah, juga menganggap dia berhak memasuki surga. Tetapi apa jawaban Allah kepada orang itu? Kamu tidak berhak masuk surga sekalipun engkau menganggap sudah mati syahid. Tidak, karena kamu dulu berperang, bersemangat untuk berperang, bersemangat untuk jihad fisabilillah, engkau angkat senjata untuk memerangi musuh Allah, tapi niatmu adalah agar engkau disebut sebagai seorang pahlawan. Saudara-saudara sekalian, ini penting dan sangat perlu kita pahami, bahwa jika kita melakukan sebuah kebaikan, sebesar apapun kebaikan kita, jika kita tidak melakukan dengan penuh keikhlasan, maka kebaikan kita itu tidak akan dinilai oleh Allah, tidak akan dibalas menjadi sebuah kebajikan oleh Allah, tidak akan dijamin kita mendapatkan surganya. Sebesar apapun, bukankah ibadah jihad sangat besar di sisi Allah? Bukankah menyampaikan ilmu sangat besar pahalanya di sisi Allah? Bukankah orang yang dermawan sangat besar faedahnya di sisi Allah? Tetapi ketika dilakukan hanya semata-mata untuk dunia, tidak semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka nilai ibadah itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Inilah pentingnya keikhlasan dalam kehidupan kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mari kita belajar menjadi orang yang lebih ikhlas. Tingkatkan keikhlasan kita, mulai dari keinginan untuk mendapatkan balasan hidup di dunia, kemudian kita naik untuk mendapatkan balasan surga. Lalu keikhlasan yang tertinggi itu ialah semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah. Kita tidak peduli balasan apapun yang akan diberikan Allah di dunia. Kita tidak peduli dengan surga dan neraka. Tetapi kita melakukan sesuatu hanya semata-mata mencari ridha Allah. Inilah inti dari kemuliaan orang-orang yang ikhlas. Dia melakukan sesuatu hanya semata-mata kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Semoga Allah membimbing kita kepada keikhlasan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Syukran ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.